Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, pernahkah melihat sebuah pernikahan yang tendanya menutupi jalan, baik sebagian atau tertutup total? Pernahkah merasa terganggu dan harus mencari jalan lain karena jalan ditutup untuk sebuah pernikahan? Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Bagaimana hukum menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi? Berdosakah? Simak video ini sampai selesai agar mendapat pengetahuan. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini agar terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe. Bagi sebagian penduduk bumi, pernikahan adalah hal yang sakral. Banyak yang mempersiapkan momen pernikahan dengan sangat sempurna, bahkan merogoh kocek yang sangat fantastik. Pernikahan dilakukan di sebuah gedung mewah dengan dekorasi dan hiasan bak di negeri dongeng. Namun tidak semua pernikahan dilakukan di dalam gedung. Ada sebagian yang dilakukan di depan rumah, memanfaatkan halaman rumah atau bahkan jalan umum. Ya, jalan umum. Jalan umum yang seharusnya akan secara bersama-sama, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Seseorang tidak boleh mengklaim jalan itu untuk diri sendiri. Bahkan Islam mengajarkan untuk sama-sama menjaga jalan tersebut agar nyaman digunakan secara bersama-sama. Di Indonesia, penggunaan jalan umum atau jalan raya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan lain untuk kegiatan lalu lintas. Yang jika dijabarkan, peraturan tersebut berbunyi, penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin pengguna jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada ruas jalan untuk menjaga keamanan. Kepolisian nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan jika tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan mengganggu kelancaran jalan. Dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan 2341. Meskipun pemerintah Indonesia tidak melarang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi, namun harus diperhatikan pula syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas umum, yaitu tidak boleh merugikan orang lain, menyulitkan orang lain, apalagi zalim terhadap orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya, dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah pun bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim nomor 35. Yang dimaksud dengan gangguan adalah halangan-halangan yang merampas kenyamanan dan keamanan penggunaan jalan, seperti paku dan pecahan kaca yang dapat melukai seseorang atau menutupi jalan bukan karena proyek perbaikan, tetapi kepentingan pribadi atau kelompok. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk tidak membangun atau mendirikan bangunan di jalan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah membangun kemah di jalan di malam hari,
karena sesungguhnya itu adalah jalan bagi hewan melata dan ular. Hadis riwayat Malik nomor 1084. Dalam hadis ini bahkan Rasulullah SAW menghitung hak bagi hewan untuk jalan yang mereka lewati. Pendiri rumah fikih mengatakan pesan Rasulullah SAW terhadap hak-hak masyarakat, khususnya para pengguna jalan, itu sangat tegas dan keras. Bahkan kita dilarang merampas hak-hak itu dari masyarakat. Rasulullah SAW melarang kita duduk-duduk di jalan, kecuali bila kita memberikan hak-hak kepada para pengguna jalan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di sana, memperbincangkan hal yang memang perlu? Rasulullah SAW menjawab, jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, maka berikanlah hak jalan. Mereka bertanya, apa haknya? Beliau menjawab, tundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam orang lewat, menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar. Hadis riwayat Muslim. Di antara hak-hak para pengguna jalan yang wajib kita tunaikan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas, adalah kita tidak boleh mengganggu perjalanan mereka. Sahabat seiman, di Indonesia sendiri sering kita jumpai dekorasi pernikahan yang memakai jalan umum, dari yang hanya memakai sebagian atau bahkan jalan umum tertutup total oleh dekorasi pernikahan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita taat peraturan dan tidak merugikan orang lain.